Kalau murid saya jadi koruptor, dia tidak boleh minta ampun kalau dia dihukum, minta pengurangan hukuman. Itu namanya koruptor yang dungu. Kalau dia koruptor yang bertanggung jawab, dia akan bilang saya korupsi dan saya pertanggungjawabkan akibatnya. Buat saya nggak ada soal baik dan buruk. Buat saya dia bertanggung jawab enggak tuh. Dan selanjutnya untuk termin kedua masih sama. Kita berikan kesempatan 4 ya, 4 biar imbang. Kanan 2, kiri 2. Oke, saya ke kanan dulu. Sudah ada 2. Saya agak silau ya melihat di sana. Terus kemudian yang sini yang pakai jaket lorek ya. Terus kemudian cewek 1 biar kiri bang, kiri bang, kiri 2. Sudah pegang wik. Oke, nanti kita berikan kesempatan setelah termin kedua. Oke, mic-nya sini sudah siap? Kalau ya Bapak ya, silakan Bapak sampaikan nama dan dari perwakilan organisasi ataupun instansi atau lembaga apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Sokip Muksin. Saya disabilitas dari Gandusari. Otomatis dari sekian yang berada di sini, saya yang sebagai seorang disabilitas yang sangat antusias sekali ingin bertemu Profesor Roksi Gerung. Saya dari jam 11 kalau tidak setengah 12, saya begitu dengar kabar Profesor Roksi Gerung mau datang ke Trenggalek, saya langsung mengamati dari berita. Akhirnya saya daftar lewat link. Saya alhamdulillah bisa masuk. Alhamdulillah ilmu Profesor Roksi Gerung ini saya dapat dari media sosial Twitter, yang kebetulan memang Profesor tidak pakai Twitter, tapi kebetulan ada semacam ini ya, semacam pidato singkat yang saya amati bagus sekali untuk memberi saya energi positif untuk melawan situasi kondisi yang tidak baik seperti saat ini. Jadi kondisi yang saya alami ketika Pak Jokowi menjabat jadi presiden yang pertama, periode pertama, saya dapat ini ya kartu KIS, kartu Indonesia Sehat dari pemerintah, tapi saya pakai ke Puskesmas dalam waktu 2 tahun. Ternyata kartu tersebut divonis mati. Gara-gara Twitter, saya divonis mati itu shock. Sampai 3 bulan lebih saya bingung. Saya mau ngapain? Terus saya divonis mati seperti ini, rasanya nggak enak juga. Akhirnya saya menggunakan media sosial Twitter saya namanya di Twitter Sokip Muksin, S.Muksin. Kebetulan kemarin sudah dapat GA umroh gratis dari media sosial Twitter, dan kebetulan dengan Twitter juga saya bisa mengaktifkan kartu KIS saya lewat kebetulan dapat dari Bapak Emil Dardak, kebetulan aktif juga di Twitter. Terus kebetulan gini yang mungkin ingin saya tanyakan, gini, saya ingin kiat-kiat khusus dari Profesor Roksi Gerung terkait bagaimana menjaga akal sehat yang akhir-akhir ini memang tergerus dengan situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan, karena ini saya alami sendiri bagaimana dengan disabilitas yang lain di seluruh Indonesia atau mungkin di Trenggalek juga. Kebetulan alhamdulillah saya berani untuk berbicara, berani menyampaikan di media sosial saya, Twitter saya. Terima kasih, mungkin itu aja yang saya sampaikan Profesor Roksi Gerung. Jadi terima kasih ilmunya yang sudah saya dapat dari Twitter. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Sokip Muksin dari Gandusari. Selanjutnya ke sebelah kiri Mas, dari Masnya yang pakai baju hijau. Oke, silakan. Cek. Terima kasih sebelumnya untuk kabar Trenggalek telah membuat forum diskusi yang sepertinya sangat jarang terjadi di Trenggalek, karena saya mengamati betul yang dikatakan oleh Bu dosen tadi, minat baca yang ada di daerah Trenggalek itu sangat minim.
Saya menyinggung yang dipantik oleh Bung Rocky sama Bung Diki tadi. Nama dulu Mas, nama dulu. Oh iya, saya Billy Lafi Aula dari Dongko yang kebetulan terkena dampak konsensi tambang. Untuk pertanyaan saya yaitu proses produksi di era industrialisasi ini kan menyisakan beberapa dampak, yaitu dampak eksternalitas, baik positif maupun negatif. Mungkin dampak negatifnya itu kerusakan ekologi atau lain sebagainya, dan dampak positifnya itu menumbuhkan sains atau teknologi. Lalu pertanyaan saya, apakah ada mekanisme dunia yang mampu menghentikan pola-pola ini? Dan lebih lanjutnya, saya terpantik dengan statement yang diucapkan oleh Bung Diki tadi. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga Dongko, terkhusus yang terkena konsesi tambang? Apakah kita harus menerima konsesi tambang tersebut sambil memikirkan bagaimana penanggulangannya, atau bagaimana? Mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bung Brili Aufa ya. Oke, selanjutnya bergeser ke kiri. Mohon maaf, saya sudah menunjuk yang pakai jaket lorek. Nanti kita berikan kesempatan untuk termin ketiga untuk bapaknya yang baju lurik-lurik. Oke, yang pakai jaket silakan Mas. Sampaikan nama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hamzah Nur Aziz, berasal dari Kecamatan Durenan. Saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung. Saya sangat appreciate sekali yang biasanya lihat Bung Rocky itu di televisi ataupun platform channel YouTube, ini bisa live secara langsung seperti itu. Di salah satu channel YouTube yang mana Bung Rocky bersama dengan para mahasiswa dari berbagai macam kampus membicarakan soal filsafat lingkungan atau etika lingkungan seperti itu. Nah, di sana Bung Rocky dan para mahasiswa itu berbicara dari permasalahan makro sampai hal mikro. Itu hal-hal yang sebenarnya sangat kita jalani sehari-hari, yaitu membakar sampah yang bisa menghasilkan gas emisi dan sebagainya. Dari berdiskusian itu saya sendiri bisa mengambil salah satu kesimpulan bahwasanya permasalahannya itu terkait awareness, kesadaran seperti itu. Nah, kalau kita tarik permasalahan itu di Trenggalek, mungkin sudah dibicarakan oleh dari dua panelis kita terkait adanya mau dibuka yang namanya tambang emas seperti itu. Di permasalahan tambang emas dalam hal sosialnya itu kan terjadi konflik seperti itu, Bung. Kalau kita ngomongin konflik sosial gitu kan, pasti ada dua kelompok gitu kan, atau kelas sosial, kelompok lah, ada diferensiasi gitu. Yang satu yang pro dan satu yang kontra seperti itu. Nah, mungkin yang pro terhadap tambang emas gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan sama terkait kesadarannya gitu, kesadaran terkait ekologi ataupun betapa pentingnya kita menjaga alam gitu kan. Nah, saya ingin mengetahui terkait kesadaran itu sendiri, sebenarnya kenapa kok belum sadar gitu tentang pentingnya menjaga alam semesta. Nah, karena gini, Bung, buru-buru kita ngomongin peduli terhadap lingkungan atau ngomongin etika lingkungan atau filsafat lingkungan seperti itu. Uang memilih presiden aja kita masih kebingungan gitu. Mana presiden yang benar-benar kapabilitas maupun enggak gitu. Mana presiden yang bagi-bagi beasiswa ataupun presiden yang bagi-bagi apalah gitu kan ya, yang secara gratisan. Terus yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bung Diki terkait terkait masalah lingkungan dalam perspektif ekonomi, kalau nggak salah lagi seperti itu. Kalau kita ngomong ekonomi, rata-rata itu kan ekonomi kita itu kan kapitalis, dan kapitalis itu kan bersifat vampir gitu, menghisap gitu kan. Yang namanya menghisap nggak peduli benar salah, nggak peduli amdalnya tuh dilanggar tak apa, yang penting saya untung kan gitu kan. Terus ini juga memang di negara barat kebanyakan, yang apalagi yang maju-maju, boro-boro
keran kamar mandi gitu, air keran di pinggir jalan masih bisa diminum gitu kan. Tapi kita tidak tahu air minumnya itu demineral atau air minum impor gitu. Jangan-jangan impor dari mana? Dari negara kita gitu kan. Kayak Aqua itu kan perusahaannya juga bukan orang Indonesia gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hamzah Nur Aziz. Selanjutnya mbaknya yang di depan, mic-nya bisa digeser ke mbaknya. Ini mas, yang ada di depan pakai jaket kuning kombinasi putih. Untuk bisa menyampaikan nama dulu dan dari mana mungkin. Perkenalkan, nama saya Eliana Yuyindah Permatasari, saya dari Ponorogo. Bung Rocky dan Bung Diki, suatu kebanggaan ini saya bisa langsung ngomong di depannya langsung. Saya mahasiswa. Yang saya tanyakan tadi kan kita seputar membahas terkait kebijakan, semua terkait kebijakan publik. Nah, sehingga hal yang mendasar yang perlu kita, mungkin ini yang hasil dari pandangan saya, dan juga hasil dari diskusi teman-teman, ini membicarakan bahwasanya pemimpin kita ini itu kan dalam kontestasi politik ini, mereka pemilihannya itu karena tunduk kepada pemilik modal. Nah, sehingga hasil daripada kebijakan yang digunakan itu bukan tunduk kepada rakyat, namun tunduk kepada pemilik modal ini, sehingga ini sebagai bentuk untuk membayar piutang daripada kontestasi politik itu tadi. Nah, kemudian seperti Montesquieu di bukunya The Spirit of Law ini menyampaikan bahwasanya kan ada 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, sehingga sepertinya 3 kekuasaan ini hanya digunakan sebagai bentuk formalitas saja. Nah, saya pernah melihat Bung Rocky waktu jadi saksi ahli, kalau tidak salah itu saksi ahli pada saat permasalahan ijazahnya Jokowi. Nanti mungkin barangkali Bung Rocky bisa meluruskan. Itu menyampaikan bahwasanya presiden ini harus tunduk kepada masyarakat. Memang ini beliau ini presiden, sehingga tunduknya itu bukan kepada mereka-mereka yang berkuasa. Nah, sehingga arah kebijakan itu tadi seperti tambang emas, masyarakat seperti kakinya ini dipatahkan untuk nurut aja kepada pemerintah. Nanti kalau misalkan tambang emas buka, itu nanti akan ada misalkan perekrutan atau dalam arti memberikan bentuk kerja baru. Terus kemudian semisalkan penambahan pekerjaan baru untuk mereka. Nah, jadi sehingga masyarakat yang awam ini mereka mengiyakan aja, karena kalau misalnya tambang emas jadi ataupun IKN jadi, itu nanti akan dijanjikan hal-hal baru seperti itu. Nah, kira-kira apakah memang untuk sebenarnya kalau merepresentasikan terkait kebijakan publik ini, pemerintah kita ini mereka menyampaikan mengatasnamakan masyarakat atau rakyat, tapi sebenarnya kebijakan itu bukan digunakan untuk rakyat, tapi yang mana kepentingannya mereka sendiri, sehingga 3 kekuasaan ini itu tidak berfungsi. Begitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dan juga untuk 4 orang penanya, dari Mas Brili Aufa, terus kemudian dari yang pertama dari Pak Sokip ya, yang dari Gandusari. Terus kemudian dari Hamzah dan juga Mbak Erni ya dari Ponor. Eliana, mohon maaf, dari sini kurang terdengar dengan jelas. Baik, mungkin Bung Rocky bisa langsung memberikan tanggapan ya, terkait dengan bagaimana tadi dari Pak Sokip Musin terkait dengan akses Twitter yang sangat bermanfaat untuk bisa mengaktifkan beberapa hal yang awalnya sudah tidak berfungsi bagi beliau. Iya, terima kasih Pak. Tapi saya kira istilahnya sekarang bukan disabilitas, tapi difabel, different ability itu. Bukan tidak punya kemampuan, tapi punya kemampuan yang berbeda itu. Buktinya Anda viral di Twitter karena menulis lagu ya. Ya itu. Jadi itulah ability, your kind of jenis abilitas yang Anda punya itu, yang Bapak punya itu. Tetapi kalau karena Twitter kemudian Anda kehilangan hak atau akses pada kesehatan, itu artinya ada yang memata-mataimu sebetulnya tuh. Nah, saya punya pengalaman tragis dengan Twitter. Kira-kira 1 minggu sebelum pelantikan Pak Jokowi di periode kedua,
Twitter saya followernya 2,5 juta, dirampas, dirampok dan dihancurkan oleh para Jokowers. Nah, saya kasih kritik terus. Jadi akses saya untuk mengucapkan pikiran lewat Twitter saya hilang. Saya coba nggak bisa, dihancurin dengan 2 juta, 2,5 juta followers. Tapi saya anggap bahwa oke, itu penanda bahwa yang kita ucapkan itu berakibat, itu dasarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang Pak Jokowi berupaya untuk menghasilkan pencitraan baru lewat media sosial, lewat media massa itu. Buzzernya masih bertebaran di mana-mana itu. Lembaga survei yang dia sogok masih ucapin banyak hal. Tapi kita, orang yang punya akal pikiran merasa bahwa itu too good to be true tadi itu. Jadi kelihatannya sosial media ini masih dipakai sebagai alat pencitraan. Dasarnya itu. Kenapa? Karena Jokowi udah keluarin semua kartu di sakunya, toh orang tetap menganggap ada masalah dengan Jokowi. Anda lihat olok-olok terhadap Pak Jokowi di media massa oleh anak-anak muda, oleh netizen, itu kan gila-gilaan kan. Kalau saya mengolok-olok kebijakannya tuh. Tapi netizen itu kalau menghajar Pak Jokowi itu sampai hal yang privat gitu. Itu menunjukkan bahwa legitimasi beliau itu betul-betul drop. Tetapi sebaliknya pameran pencitraan itu naik terus lewat survei-survei. Sampai sekarang survei Pak Jokowi masih 82% gitu. Itu ada yang aneh di situ tuh. Nah, kalau kita lihat misalnya tadi Jokowi keluarkan kartu Indonesia Pinter, tetap IQ nasional kita 78. Efeknya apa? Jokowi mengeluarkan kartu Indonesia Sehat, tetap jumlah orang yang berobat ke rumah sakit di Trenggalek naik terus. Karena itu pendapatan pemerintah justru naik dari orang yang sakit kan. Jadi semua kartu udah dikeluarin oleh Pak Jokowi. Hanya ada satu kartu yang masih dia simpan untuk dia pakai sendiri. Kartu Indonesia Dungu. Itu saya mau terangkan itu sebagai kritik terhadap kebijakan Jokowi yang tidak menghasilkan kemampuan kita untuk mengulas problem. Sekarang soal tambang emas, tetap di sini ada kegelisahan. Tapi kita juga tahu bahwa kegelisahan itu mesti ada basisnya tuh. Lingkungan itu, isu lingkungan dan isu kelas menengah, bukan isu buruh. Di Eropa dia jadi isu buruh karena partai buruh bersekutu dengan partai hijau Eropa untuk menghalangi eksploitasi lingkungan yang menyebabkan eksploitasi buruh. Di situ berlaku prinsip eksploitasi orang terhadap lingkungan diakibatkan oleh eksploitasi orang terhadap orang. Ada marxisme di situ, ada pikiran kiri di situ. Tapi sekaligus pikiran yang menginginkan kita memperlakukan lingkungan itu bukan sekedar sumber akumulasi, tapi sumber penghormatan terhadap status lingkungan. Itu dasarnya itu. Jadi kalau tadi ditanyakan, ada nggak protokol dunia yang menghalangi ekstraktif? Ada. PBB sekarang lagi rancang satu undang-undang yang memproteksi semua orang yang demi lingkungan memberi kritik pada pemerintah. Anda beri kritik pada pemerintah, Anda akan dilindungi. Mau kritik Anda caci maki segala macam akan dilindungi. Satu waktu Indonesia akan comply dengan aturan itu. Jadi itu protokol internasional. Bahkan lebih dari itu, percakapan tentang lingkungan hari ini terkait dengan perubahan politik di Eropa tuh. Partai-partai kiri moncer di Eropa. Inggris baru lakukan pemilu yang menang partai buruh. Harusnya partai buruh tidak pro lingkungan. Karena bagi mereka lingkungan itu ada isu kelas menengah. Tapi tadi partai buruh menganggap kalau lingkungannya rusak, beban ekonominya jatuh pada buruh. Prancis dan Jerman juga dimenangkan oleh partai-partai kiri. Artinya tuntutan terhadap efektivitas pengelolaan lingkungan akan naik terus tuh. Apa protokol pertama? Indonesia harus menurunkan suhu bumi ini sampai tahun berapa? 2060 itu 2 derajat. Dan itu yang ditukar tambahkan dengan karbon tadi. Tetapi kadang-kala itu pemerasan neokolonial. Supaya terlihat bahwa Indonesia itu tidak merusak lingkungan, maka pemerintah bilang, oke, kita tukar tambah karbon tuh. Tapi pemerintah didikte oleh mereka yang menginginkan udara bersih.
bukan didikte oleh kepentingan rakyat Trenggalek. Kalau kepentingan rakyat Trenggalek mestinya oke, carbon trading, tetapi kita minta 30 kali lipat. Eropa mesti bayar 30 kali lipat, bukan sekedar 1,3 triliun itu habis dimakan oleh oligarki juga tuh. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa ada protokol baru tuh. Nah, kesadaran baru itu dihidupkan justru oleh kaum kapitalis yang makin sadar diri. Di dunia ini ada suatu forum namanya Davos, tempat bertemu seluruh pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, CEO. Setiap tahun bertemu di Swiss, Davos. 5 tahun terakhir pendiri Davos itu seorang super kapitalis Jerman nama Klaus Schwab akhirnya menyadari bahwa kalau terus-menerus akumulasi menjadi prinsip dunia ini, maka yang rusak bukan sekedar kesosialan manusia, bukan sekedar solidaritas manusia, tapi juga merusak planet. Jadi pikirannya sampai di situ tuh, karena daya dukung planet itu terbatas. Karena itu mulai timbul ideologi baru, degrowth, human solidarity. Ini ada kesempatan kita untuk mengatakan bahwa lingkungan di Indonesia itu harus didasarkan pada prinsip human solidarity, bukan eksploitasi untuk kepentingan perusahaan di Australia. Padahal di Australia misalnya berlaku prinsip, kalau ada perusahaan tambang di Australia menggali tambang di situ dan tiba-tiba bertemu dengan artefak nenek moyang orang aborigin, panci aborigin misalnya, batu aborigin, dia mesti berhenti dan dia mesti pindah 5 km. Di 5 km dia temukan lagi tulang belulang aborigin, dia mesti lari 5 km lagi tuh. Jadi bisa perusahaan itu bangkrut karena regulasinya benar. Nah, di kita masalahnya adalah bahkan ada kuburan nenek moyang di Palu. Saya baru pulang dari Palu. Di Palu itu ada bukit di tengah kota yang isinya tambang emas. Di situ ada dua desa itu digusur karena akan digali tambang emas. Di situ ada situs nenek moyang. Tetap digusur kan. Jadi regulasi kita tidak mengerti bahwa local genius, local wisdom itu harus dihormati itu. Nah, itu bedanya antara mereka yang punya otak dalam mengelola lingkungan dan kita yang sekedar menginginkan ada pertumbuhan tanpa ada urusan dengan status lokal dari situs-situs itu. Nah, itu yang saya dalilkan tadi. Kalau Anda menolak, Anda kasih argumen tuh. Apakah di situ ada situs? Apakah yang nilainya tidak mungkin diekonomikan? Apakah di situ dimungkinkan ditambang sesuatu yang menghasilkan kemakmuran di tempat itu? Pertama-tama. Itu juga soal CSR. Apa CSR tiba pada teman-teman di sini atau tiba di Jakarta, tiba di Solo atau tiba di Hambalang? Kan itu yang saya sebut tadi. Kemampuan argumentasi kita itu yang memungkinkan kita duel dengan kekuasaan tuh. Kalau kita nggak mau duel dengan kekuasaan, kita bikin revolusi. Kita diam-diam aja kan. Biarkan kondisi itu berlangsung terus dan hukum-hukum sosiologi akan bekerja, yaitu mempercepat pertentangan kelas. Silahkan pilih. Tapi sekali lagi forum ini ada forum tempat saya Pak Diki itu beradu argumen dengan semua orang yang menginginkan Indonesia tumbuh hijau, tumbuh sehat. Kalau Anda lihat misalnya dalil dari pemerintah, siapa yang bilang Indonesia tidak hijau lagi? Dia kasih data ke kita, dilihat dari udara, tutupan hijau itu bertambah, bukan berkurang. Tapi dari segi ekologi, yang bertambah adalah sawah hijau. Yang bertambah adalah lapangan golf, hijau juga. Jadi poin-poin ini yang mesti kita bahas sebetulnya. Supaya kita ingin semua argumen harus bisa diuji itu intinya tuh. Supaya kita tidak produksi sentimen. Makasih. Oke, mungkin Bung Diki juga mau nambah tadi terkait dengan dari teman-teman Dongko yang ekologi versus sains tadi ya. Mungkin ada contoh-contoh konkret di negara Eropa yang bagaimana teknologi itu bisa kemudian dimanfaatkan untuk mereduksi dari dampak-dampak itu. Iya, Mas. Pertama harus ada wadah masyarakat dulu untuk menjadi tempat berdiskusi dengan mereka. Dengan pemerintah, dengan investor, Anda harus kompak semua, membuat satu wadah, diskusi dengan mereka. Lebih hebat lagi, Anda mengundang seorang ahli lingkungan yang mengerti bagaimana proses
tambang emas misalkan. Ya, jadi begini, kita ngomong apa saja sekarang ini, negara ini wes gendeng. Pemimpinnya ini sudah kayak orang gendeng yang bawa parang. Jadi nggak iso diatasi, Mas. Kita tinggal nunggu Oktober aja dia selesai, kita lihat Pak Prabowo pasti lebih baik patriotiknya. Tapi kalau yang lainnya saya belum tahu. Jadi, Mas, kalau bicara solusi kan susah ya. Saya juga punya persoalan yang sama dengan punya tanah di IKN yang sekarang tanah itu dirampas menjadi HGB. Kemudian saya mau protes sana sini ya percuma juga, regulasinya sudah begitu. Sama juga dengan sekarang. Nah, mumpung sekarang ini belum dieksekusi, mumpung sekarang investor juga belum mengeluarkan banyak investasinya, cepat buat satu gerakan wadah masyarakat yang berdampak, yang akan berdampak, itu kumpul semua, didiskusikan polanya seperti apa dia mau menambang. Pola kerusakan lingkungannya, antisipasinya seperti apa. Kemudian dari situ baru ketemu solusinya, baru ketemu polisinya. Jangan sampai mereka kemudian mengambil langkah dengan mengeksekusi sepihak. Ya, saya tahu ini bukan pekerjaan kamu sendiri, ini berat. Ini harus ada sekelompok masyarakat intelektual yang harus ikut berdiskusi membahas soal ini. Ya, saya kira itu yang pertama. Kemudian soal minat baca, ya sebenarnya Anda bisa menghubungi, kalau sebetulnya mahasiswa aliansi ini juga pinter-pinter, Anda bisa hubungin Mbak Sahnas untuk sebagai duta baca Indonesia untuk minta bantuan mereka membuka titik-titik literasi di sini. Itu bisa dilakukan. Ya, persoalannya adalah siapa sih yang mau bergerak memikirkan dan mencari solusi. Kadang-kadang kita cuma bilang ini kita kekurangan literasi, tapi kita sendiri tidak tahu bagaimana kita harus bisa mencari solusi itu. Ya, oke, Mas Hamzah, kamu tahu nggak air minum di Jakarta dapatnya dari mana airnya? Air yang ada di Jakarta yang mengalir di rumah-rumah itu airnya dari mana? Hah? Dari sungai, dari limbah, toilet dan lain-lain. Singapura, kamu pikir dari mana airnya? Itu hotel, rumah makan yang punya toilet, pembuangan airnya setelah itu mereka alirkan ke reservoir, itu kemudian mereka olah jadi air minum. Jadi jangan kamu pikir kemudian di Eropa, oh jangan-jangan airnya dari Indonesia. Berapa ongkosnya? Nggak mungkin. Ya, maksud saya begini. Ya, saya mengerti arah pertanyaan kamu. Eropa pernah mengalami kerusakan ekologi, tapi kemudian kekayaan mereka, kemakmuran mereka bisa membangkitkan teknologi untuk menciptakan itu. Sehingga ekologinya terjaga karena teknologi memperbaiki itu. Persoalannya kita sekarang, apakah iya orang yang mau menambang itu memikirkan itu dengan teknologi yang benar? Investasinya pasti mahal. Dia pikir kalau dia berinvestasi mahal dengan teknologi yang besar, secara ekonomi bagus enggak? Akhirnya yang terjadi pasti dia masa bodoh dengan lingkungan, saya buat. Anda udah pernah ke Papua? Ke Papua itu kalau Anda ada berada di atas gunung penambangan emas, manusia tuh udah gak kelihatan lagi bentuknya, saking besar dan tingginya penambangan yang dilakukan. Ya, perut bumi itu betul-betul sudah dibongkar, dan itu betul-betul merusak lingkungan di sana. Tapi apakah ada penambangan emas yang tidak dengan pola begitu? Ada. Mereka hanya membuat penggalian, kemudian mereka buat lorong sehingga tidak membuka alam yang tanah yang ada di luarnya. Istilahnya tidak open pit, mereka berupa terowongan. Bisa teknologi itu dilakukan. Emasnya diambil, tidak merusak tanah di atasnya, Anda kaya, Anda makmur, emasnya Anda dapat, kemakmuran bertambah. Jangan, maksud saya begini, ayo kita protes apapun yang dilakukan dengan yang bisa berakibat merusak lingkungan. Ayo kita hajar itu. Tapi jangan sekedar menolak karena berpikir itu. Ada solusi dan pola lain yang bisa kita lakukan. Sebagian masyarakat katanya setuju, ada sebagian yang setuju. Mereka setuju karena pasti mereka dapat untung lebih banyak karena lahannya mereka yang ada emasnya, kan begitu ya.
Lalu bagaimana caranya? Ya lakukanlah dengan fair. Oke, kita lakukan pola penambangannya seperti apa. Kira-kira bisa nggak mengurangi dampak lingkungan tapi memberikan nilai kemakmuran yang baik? Pasti ada solusinya. Hanya kita tidak percaya sama pemerintah sekarang, kita tidak percaya dengan pengusaha yang akan masuk di sana, kita nggak punya kepercayaan lagi. Kalau mereka benar-benar punya moral yang seperti itu. Sehingga saat ini saya juga akan sepakat dengan Anda untuk mengatakan tolak penambangan emas itu. Ya, tolak penambangan emas itu karena kita nggak percaya sama presidennya, tidak percaya sama pemerintahnya, tidak percaya sama DPR-nya, tidak percaya sama bupatinya. Ya sudah, selesai. Kita nggak akan percaya, maka tidak mungkin yang saya sampaikan tadi ada solusi lain itu kayaknya tidak akan bisa terwujud kalau seperti itu kondisinya. Ya, untuk sementara. Lalu kemudian harus ada komunikasi dong. Buat wadah masyarakat yang mengkomunikasikan itu dengan mereka. Ya, apalagi tadi, Pak, saya mau dengar lagu Anda kayak apa tadi, lagu Kiss yang Anda ciptakan di Twitter itu, boleh nggak? Hah? Nah, sedikit aja, saya pengen dengar lagu Anda sampai bisa ngetop gitu, gimana ceritanya? Kebetulan memang waktu itu setelah dilantik Jokowi, terus kartu Kiss disebar, dibagikan, saya sedikit ngoceh di Twitter. Terus saya sampaikan, saya ini masih hidup, tapi ternyata kok divonis mati sepihak. Terus bagaimana saya menjalani hidup tanpa ini ya? Saya sedikit tertekan. Terus akhirnya begitu saya ngoceh di Twitter itu, Bapak Ipin tahu, Bapak Emil Dardak juga tahu. Alhamdulillah kartu Kiss tersebut, akhirnya saya sempat adu argumen dengan Ketua BPJS Kabupaten Trenggalek. Malah beliau marah-marah di rumah saya. Bapak, lihat ya, Bapak punya mobil, platnya mobil BPJS, itu dibiayai dari uang rakyat, dari ini negara. Terus Bapak marah-marah di sini, masuk ke dalam dulu, diselesaikan baik-baik dulu, lah nanti tahu siapa yang salah, birokrasi yang salah atau saya yang salah. Lah saya ilmu saya itu saya pakai ilmu dari Profesor Sigro, karena beliau banyak mengajarkan di Twitter itu bahasa yang masuk akal. Oke, terima kasih dengan Bang Rocky Gerung berarti ya. Terima kasih. Oke, lagunya gimana lagunya? Lagunya ya itu tadi, apa ya, kayak dibuat seperti ini ya, maju kena mundur kena. Artinya ya saya agak sedikit bingung juga, tapi karena memang saya nekat, didasari ilmu Profesor Sigro, saya berbicara apa adanya. Intinya saya jujur menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain yang nggak tahu, tapi saya berani bicara. Oke, Mas. Ya, sudah ya. Oke. Sudah ya, Wah. Kamu masih mau debat saya? Sudah. Nanti kuliah keimanan ekologi ya, Mas Aziz. Mbak tadi ya. Aduh, Mbak, nggak usah ditanya. Ada retorika eksekutif, yudikatif, legislatif, sudah tidak ada itu, ya. Semua udah dikuasai sama siapa? Namanya Pinocchio apa Jokowi? pokoknya kita semua tahu, tidak ada yang tidak tahu di negeri ini. Yang pro dia, yang nggak pro pun sekarang udah tahu bahwa eksekutif, yudikatif, legislatif sama sekali mandul. Semua sudah dikuasai dan dikuasai oleh oligarki. Mereka sudah diberikan kepuasan oleh oligarki dengan uang yang banyak, sehingga mereka tidak lagi pada pro rakyat. Kita tinggal nunggu saja kapan pembusukan ini berakhir, kemudian akan tumbuh pergerakan baru yang lebih baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa jawaban-jawaban dari para pemantik kita. Masih ada satu termin terakhir yang kami berikan kesempatan untuk 4 orang penanya yang saya sudah menjanjikan tadi, untuk satu penanya yang berbaju bergaris-garis zebra kecil, terus kemudian di samping ujung pojok kanan atas yang pakai baju koko, dan dari ujung sana yang di atas sana
satu penanya, dan untuk keadilan tidak semuanya yang dari tribun ya, yang dari bawah satu, yang pakai baju kuning kami persilakan. Mic-nya bisa digeser ke, oke, langsung sudah megang di sana. Nah, oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aka, asli dari Pacitan, Jawa Timur, kampung kelahiran Bapak SBY. Bung Rocky selamat datang, dan juga Bung Diki selamat datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Kabar Trenggalek yang berulang tahun ke-3 tahun. Semoga tetap menyampaikan berita yang fakta dan independen, mengabarkan dari seputar Trenggalek. Sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan ke Bung Rocky khususnya, karena beberapa 10 tahun terakhir ini kalau kita lihat bahwa Bung Rocky Gerung ini selalu kritis terhadap pemerintahan dari Bapak Jokowi JK maupun Bapak Jokowi Ma'ruf Amin. Tetapi 10 tahun yang lalu saya melihat tidak ada kritikan yang khusus terhadap Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di masa pemerintahan itu. Entah kenapa, atau karena memang sering bertemu, atau seperti apa, saya juga tidak tahu, Bang. Karena kebetulan saya sebenarnya pernah bertemu dengan Bang Rocky bersama dengan Bang Budusah Zarubi, Bang Hariman Siregar di Jakarta, karena kebetulan saya berada di sana, Bang, pada waktu itu. Pertanyaan saya, beranikah Bung Rocky Gerung mengkritisi Pak SBY ketika daerah kelahirannya tidak ada kemajuan, di mana Bapak SBY itu membangun museum pribadi di Kabupaten Pacitan, tetapi tidak selaras dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pacitan. Hari ini pemimpinnya masih keponakan Pak SBY, Pak, Bung Rocky. Jadi itu. Terus kemudian terkait Bung Diki tadi terkait tambang, saya sepakat dengan kawan-kawan Dongko, karena kebetulan saya juga aktif di pergerakan. Saya berasal dari DPP KNPI versinya Haris Pertama. Terima kasih, hari ini dikabari oleh teman-teman GMNI Trenggalek, di mana di Pacitan itu juga ada tambang yang dampaknya itu mencemari lingkungan, karena memang tambangnya tadi sistem buat lorong, Bang. Jadi tidak merusak, gunung itu tidak rusak, hanya dibuat lorong, berapa tunnel lorong, tapi dia cairan entah apa masuk ke sungai sehingga mencemari berapa ribu hektar sawah, Bang, di bawah. Ini sampai hari ini terkendala dan masih banyak penolakan di masyarakat. Tambang itu masih berjalan. Kalau katanya sih itu tambang timah yang diambil, tapi saya tidak tahu karena saya tidak masuk di dalam tambang itu. Saya kira itu, Bung Rocky. Saya harap Bung Rocky memberikan kritisan-kritisan yang memberikan semangat pemantik bagi kami kaum pemuda Pacitan untuk kemudian berani menyuarakan bahwa ada ketidakadilan pembangunan terjadi di Kabupaten Pacitan dan berbeda dengan di Trenggalek. Terima kasih, Bung. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas yang pakai baju koko. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Profesor Rocky Gerung. Nama saya Arifin. Sama dengan Bupati Trenggalek, beda nasib saja. Ya. Pertama secara personal saja buat Pak Rocky Gerung. Saya sering mengikuti debat-debat Pak Rocky terutama dulu waktu di ILC ya. Itu seru sekali. Kira-kira dari sekian lawan debat yang sudah dihadapi, itu yang paling sulit siapa? Pertama. Kedua, kita setahun atau 2 tahun terakhir melihat atraksi pemimpin negeri ini, terutama yang jadi sorotan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menghadiahi Pak Prabowo kemarin ya, bintang lah ya, namanya bintang itu, di saat beliau juga diisukan sebagai salah satu
aktor pelanggar HAM dan seterusnya. Tapi si akhir-akhir ini Pak Jokowi begitu super power ya, putranya jadi wakil presiden, kemudian sekarang yang berikutnya sepertinya juga sedang disiapkan untuk jadi di pilkada dan seterusnya. Kira-kira kalau menurut Pak Rocky Gerung, ini yang mendrive itu siapa ya? Pak Prabowo mendrive Pak Jokowi, atau Pak Jokowi mendrive Pak Prabowo, atau saling mendrive dua-duanya? Yang ketiga, terkait dengan tambang yang lagi rame, pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas. Ormas hijau secara terang-terangan sudah menerima. Ormas biru masih mikir-mikir. Sebagian yang lain menyatakan menolak. Nah ini kalau menurut Pak Rocky Gerung, tanggapannya bagaimana? Pemerintah memberikan izin pertambangan kepada ormas, terutama ormas keagamaan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sudah ada 2 penanya dengan 5 pertanyaan. Langsung ke ujung atas. Operator mungkin bisa dibantu, mic-nya bisa digeser ke atas. Cek. Muni ya. Baik, disabotase. Siapa? Saya apa bukan? Bukan. Ya wis aku sih nyekel mic kok. Panggal los. Oke, bonus. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan semuanya mungkin ya. Saya Mukti Satiti, biasa dikenal J. Saya punya banyak alias sebenarnya di nama gitu. Saya cuma ada 2 hal yang mau saya bicarakan. Yang pertama adalah soal pertambangan. Soal pertambangan ini yang ada di Trenggalek itu IUP-nya adalah tambang emas dan mineral pengikut. Jadi bukan cuma emasnya doang yang mau diambil gitu. Jadi seluruh mineralnya yang mengikuti emas itu akan dikeruk juga. Itu satu poin ya. Yang kedua adalah ketika tadi ada memang banyak lah rekayasa teknologi untuk melakukan penambangan dan segala macamnya itu ketika bilang tadi close pit atau open pit lah segala macam. Tapi itu juga tidak visible juga dilakukan di Trenggalek. Karena mayoritas yang berada di wilayah konsesinya itu adalah wilayah kars. Wilayah kars secara batuan geologi dan secara ekosistemnya gitu. Ekosistem kars ini juga yang wilayah non kars itu juga sangat berpengaruh kepada wilayah karsnya. Gitu. Kalau dilakukan close pit pun banyak urat-urat air yang akan putus. Itu udah nggak masuk akal gitu. Terus yang kedua, yang poin selanjutnya adalah ketika kita berbicara soal ekonomi tanding atau bagaimana kita menarasikan soal kekayaan Trenggalek sebenarnya itu kadang juga cuman diacu nggak acu juga. Kita pernah beberapa kali riset baik di kelautan maupun yang ada di daratan. Katakanlah kayak durian, kita punya hutan durian terbesar di dunia 650 hektar. Rata-rata panen itu 1 hektar katakanlah 100 juta sampai 150 juta. Berapa nilai ekonomi kita dari satu komoditi durian? Satu lagi yang lain ada yang besar juga adalah kelapa. Kelapa kita punya banyak sekali kelapa. Dari 1 orang pedagang saja saya pernah tanyakan ke dia, 1 bulan dia bisa mengeluarkan kelapa dari Trenggalek itu sebanyak 100.000 butir kelapa. 1 orang pedagang 100.000 butir kelapa. Rata-rata harga 3.000 sampai 4.500. Berapa duit itu 1 bulan perputaran di sini? Belum lagi di wilayah kelautan. Ada kerang, ada salah satu jenis kerang itu di sini di Trenggalek ini, yang di sini ya kadang hanya sekedar menjadi pakan bebek gitu, pakan ternak gitu. Dia di Eropa nilainya karena dia kandungan proteinnya tinggi, di Eropa dia nilainya 300 euro
1 kilo. Banyak sekali potensi yang tidak dilihat sebenarnya di Trenggalek itu. Jadi buat apa kita kalau cuman tambang habis itu 10 tahun, 20 tahun dikeruk semua, habis itu hilang walaupun ada katanya ada reklamasi, tapi juga itu tidak dilakukan. 12.000, jaminan reklamasinya hanya 14 M. Apa yang akan dilakukan sama mereka? Itu soal pertambangan yang ada di Trenggalek. Dan yang kedua, begini soalnya Bung Rocky. Ya, mungkin bisa lebih dipersingkat Bung J. Iya, yang kedua adalah ketika kita tahu Bang Rocky 12 tahun atau 15 tahun lebih lah jadi dosen di banyak tempat gitu. Ketika melihat anak-anak didik Bung Rocky yang ada di dalam, yang masuk di dalam barisan mungkin ya, yang masuk dalam barisan kedunguan itu, gimana perasaan Bang Rocky? Terima kasih. Oke, terima kasih Bung J. Selanjutnya yang di atas mungkin bisa lebih dipersingkat pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas. Bung Rocky dan Bung Diki akan segera bergeser ke Blitar. Terima kasih. Pertama tadi yang disampaikan adalah dari Bung Rocky ya. Ini progres dari bangsa ini adalah pendidikan, bukan infrastruktur. Tadi disampaikan ya. Sampaikan lagi bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78 dibandingkan dengan IQ orang Eropa atau luar negeri lah, itu dikatakan bisa 100 lebih. Kalau IQ-nya rata-rata di 100 lebih, rata-rata orangnya kan berpendidikan ya, jadi sampaikan seperti itu. Yang pertama saya sampaikan adalah tentang topiknya itu mengacu ke tambang emas di Trenggalek. Yang sampaikan tadi, tambang di Eropa atau di luar negeri sana ya sudah dikelola dengan bagus, itu akan memakmurkan rakyatnya. Itu garis besarnya di sana. Selama ini kita mendengar kalau adanya tambang itu dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat ya. Itu garis besarnya di sana. Tapi kalau di Indonesia, utamanya Trenggalek ya, saya masih meragukan apabila tambang itu dikelola dengan baik pun belum tentu rakyat akan makmur. Karena apa? Di sisi lain rata-rata pejabat itu kan memang berpendidikan tinggi ya. Itu kuliahnya ya lulusan S1, S2, S3. Faktanya kan korupsi. Jadi misalkan tambang itu di Indonesia dikelola dengan baik pun, dengan cara yang benar, saya meyakini itu belum tentu untuk memakmurkan rakyat. Karena rata-rata ya orang-orang berpendidikan itu belum tentu orang yang bisa mengimplementasikan dari hasil pendidikannya ke ranah bidangnya yang dikelola saat ini. Jadi ini yang dinamakan apa ya, akibat dari kebodohan rakyat. Misalkan dikatakanlah rakyat salah pilih karena memilih pejabat yang salah sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan atau program yang tidak menguntungkan kepada rakyat itu sendiri. Tapi di sisi lain, para pejabat itu juga orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang yang IQ-nya 78. Jadi saya ini tidak sepakat di sini kalau rakyat sebagai objek yang selalu disalahkan karena dasarnya adalah cuma IQ 78. Ya, yang IQ-nya 100 itu loh, selama ini mengambil kebijakan apa ya, menguntungkan rakyat atau enggak? Jadi kalau yang di sini ditekankan adalah pendidikan, peningkatan SDM itu dari upaya-upaya untuk merubah dari keadaan yang sudah terpuruk seperti ini, saya tidak sepakat. Itu masih banyak cara-cara yang lain yang mungkin tidak terjangkau oleh IQ 78 ya, seperti saya ini. Ya mungkin dari ketidaksepakatan saya ini apa ya, itu selalu menyalahkan rakyat itu sebagai objek karena IQ-nya saja yang 78, sedangkan yang 115 itu tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Bagaimana pendapatnya Bung Rocky? Terima kasih. Oke, sudah kita tangkap dari poin pertanyaan dari Bung Inos. Kami langsung persilakan Bung Rocky untuk menanggapi seabrek pertanyaan dan keraguan dari masyarakat Trenggalek sore ini. Monggo. Oke, saya akhirnya harus simpulkan bahwa
kegelisahan teman-teman di sini terhadap prospek tambang emas itu tidak perlu didasarkan pada analisis ilmiah, nggak perlu. Karena kalian udah nggak percaya kan? Apapun yang mau diambil kebijakan oleh Jokowi itu artinya hanya menguntungkan sebagian. Dan memang itu presidennya panjang di belakang. Saya beri contoh yang satu aja ya. Yang disebut hilirisasi itu adalah upaya untuk membujuk investor masuk ke Indonesia tuh. Sekaligus untuk memperlihatkan bahwa pemerintah peduli pada lingkungan. Karena itu yang dilihat adalah ujungnya, hilirnya. Pemerintah dalilkan kita comply dengan seluruh regulasi Eropa tuh. Yang dibuat di Prancis, di Paris, yang dibuat di Glasgow. Tapi masalahnya bukan di hilir, masalahnya di hulu apa itu. Kalau di hulu pemain emas itu cuma 4 orang, pemain nikel cuma 5 orang, pemain batu bara cuma 7 orang. Itu artinya tidak ada kompetisi yang fair. Jadi bersih di hilir, tetapi kotor secara politik di hulu. Itu masalahnya. Karena Anda nggak percaya bahwa di hulu itu akan ada kompetisi yang benar. AMDAL misalnya, bukan favoritisme. Kan itu dasarnya kan. Jadi udah tolak aja dengan argumen kami nggak percaya. Gampang udah. Maka seluruh kebijakan Jokowi mesti kalian tolak. Gampang aja kan intinya. Itu masalahnya ada di situ. Saya kira saya setuju aja tuh soal pandangan saya khususnya. Lalu ada soal apa tadi? Apa lagi tadi? Soal lawan debat terberat saya. Ada wong dungu semua ngapain? Kan itu soalnya kan. Ada nggak? Kritik SBY. Anda di Pacitan, SBY Bupati Pacitan apa bukan? Bukan. Ngapain saya kritik? Saya hanya mengkritik orang yang punya kekuasaan dan tidak memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Hah? Waktu SBY presiden, saya memang tidak pernah mengkritik. Tidak. Saya hanya ucapkan di pidato kebudayaan di tahun 2010 seluruh kesalahan SBY. Kritik apa bukan itu? Masalahnya Anda nggak baca itu soalnya. Ada bukunya diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Saya diminta pidato kebudayaan di situ. Seluruhnya ada kritik terhadap SBY. Karena pada waktu itu dia presiden. Sekarang saya berteman dengan SBY. Setiap ada buku baru tentang politik global, dia pasti undang saya untuk diskusi itu. Ngapain saya kritik SBY yang nggak punya kekuasaan? Jadi saya mengkritik orang yang punya kekuasaan untuk menghasilkan, yang memungkinkan dia menghasilkan ketidakjujuran. Jadi itu pentingnya. Saya berteman dengan semua presiden tuh dari zaman Gus Dur tuh. Saya pernah nggak setiap minggu saya punya forum dengan Gus Dur. Setiap minggu saya kritik Gus Dur. Biasa aja itu. Jadi nggak ada masalah buat saya itu buat kritik. Karena saya mengkritik kebijakan, bukan personalnya itu. Nah kebijakan itu ada pada pejabat. SBY bukan pejabat di Pacitan sekarang, nggak ada urusan saya dengan dia tuh. Kecuali dia Bupati Pacitan itu. Jadi poinnya mesti jelas ya. Tidak ada sentimen saya pada manusia. Saya hanya menghajar, mengutuk, bahkan mencaci maki secara akademis seorang pejabat karena dia kita gaji. Itu masalahnya. Saya berhak untuk caci maki Jokowi karena dia minta suara saya di 2000 di awalnya kan, minta saudara-saudara juga. Itu soalnya. Lalu apa lagi ya? Masih ada nggak? Oh iya, saya punya banyak murid. Murid saya yang paling pinter masih jadi aktivis, murid saya yang paling bodoh jadi komisaris. Ya udah, itu yang dia pilih.
Tapi itu pilihan dia, oke. Tapi dia mesti bertanggung jawab terhadap pilihan dia itu. Kalau murid saya jadi koruptor, dia tidak boleh minta ampun kalau dia dihukum, minta pengurangan hukuman. Itu namanya koruptor yang dungu. Kalau dia koruptor yang bertanggung jawab, dia akan bilang saya korupsi dan saya bertanggung jawabkan akibatnya. Buat saya nggak ada soal baik dan buruk. Buat saya dia bertanggung jawab enggak tuh. Ada orang yang memang diniatkan dari awal DNA-nya buat korupsi, maka dia ikut aja DNA-nya. Lakukan korupsi dengan cara yang beradab, yaitu jangan minta pengurangan hukuman. Itu aja. Itu konsekuensi dari manusia kan. Jadi sekali lagi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah kemampuan kita untuk membuat refleksi terhadap masa depan kita nanti dalam keadaan ketidakpastian politik. Ini hari ini nggak ada Anda tanya, setiap kali wartawan tanya, kabinetnya siapa Pak Rocky? Lo Jokowi aja nggak bisa tahu apa isi pikiran Pak Prabowo kan? Belakangan Pak Prabowo mulai menunjukkan bahwa dia akan berbeda dengan Jokowi dalam banyak pidato dia. Ya itu memang watak kekuasaan begitu kan, nggak mungkin semua hal yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena semua kebijakan politik dari presiden siapapun dia akan terikat pada APBN. APBN akan membatasi ambisinya. Nah, kembali pada soal lingkungan misalnya. Soal lingkungan ini, soal industri, dari zaman Pak Harto udah ada orang yang diberi kesempatan, diizinkan secara khusus oleh Pak Harto untuk mengeksploitasi pada waktu itu hutan HPH. Tetapi di zaman Orde Baru, Soeharto bilang, silahkan kalian eksploitasi sumber daya kita, tapi kembalikan pada negara 30%. Dan itu balik ke negara dalam bentuk SD Impres, irigasi, jalan kabupaten, puskesmas. Zaman Pak Harto, sumber daya kita dibiarkan dirampok, tapi kembali ke negara 30%. Zaman Pak SBY, hal yang sama masih berlangsung, tapi yang kembali ke negara tinggal 27%. Zaman Pak Jokowi yang kembali ke negara tinggal 6%. Itu masalahnya. Karena itu kalian tidak percaya lagi kalau bumi kita diekstrakti, diambil sumber daya mineralnya, berapa yang kembali ke negara, berapa yang kembali ke masyarakat. Algoritmanya ada tuh, presidennya ada tuh. Jadi kehendak kita untuk tadi mengaktifkan akal sehat hanya demi memeriksa apakah kemakmuran, kecerdasan sudah dilakukan oleh Jokowi apa tidak. Nggak ada. Disparitas kita makin jauh tuh, karena cuma 6% yang balik ke negara. Yang lain itu pergi dalam bentuk investasi asing, ditanam segala macam dalam kasino kapitalisme. Jadi sekali lagi, kritik-kritik ini diucapkan dari kalangan akademis sebetulnya, supaya terlihat ada metode berpikir. Nah, saya percaya bahwa Trenggalek bisa memulai tradisi itu karena ada sponsor akal pikiran, yaitu Kabar Trenggalek. Itu aja dasarnya. Dan kalau saya lihat tadi kesaksian dari ada Dani, ada Tempo segala macam itu menunjukkan bahwa Anda, Kabar Trenggalek ini akan memelihara pikiran akal sehat karena tidak mau jadi dungu diperintah oleh industri. Banyak pers di Jakarta itu diperintah oleh industri karena pers itu udah jadi lahan kapitalis. Nah, sekali lagi, opini-opini yang dihasilkan di kita di sini kalau kita kumpulkan dan kita tukar tambahkan, misalnya kalau seluruh IQ di ruangan ini saya tukar tambah dengan IQ yang ada di DPR, masih ada kembalian di sini. Karena Anda masih bisa bicara kritis itu kan. Anda tidak didikte oleh koalisi itu. Nah, itu yang saya maksud. Saya dengan Pak Diki, Fordasi hanya ingin membongkar. Karena itu Pak Diki tadi memulai dengan kontroversi, saya mulai dengan kontroversi. We are playing devil's advocating. Kita mau jadi iblis untuk mengganggu stabilitas pikiran teman-teman di sini di mana-mana itu. Supaya kita tidak larut dengan sekedar ya tadi romantisasi atau perasaan-perasaan sentimental. Kita ingin negara ini dituntun dengan metodologi itu. Nah, sekali lagi ini tempat yang baik
Mungkin satu waktu saya akan balik ke sini untuk cari apa namanya, tebing-tebing, karena saya pengurus panjat tebing. Mana tebing yang bisa kita daki itu? Saya ingin panjat tebing, bukan panjat kekuasaan. Apalagi panjat sosial. Luar biasa. Bung Diki bisa disambung dengan tadi ada pertanyaan bagaimana mungkin tanggapan dengan ormas yang menerima ataupun kebijakan pemerintah yang untuk memberikan izin pengelolaan terhadap ormas-ormas. Ya, saya nggak ikut-ikutan kalau ngomong itu. Saya cuma mau ngomongin tentang Trenggalek aja. Ya, tapi poinnya begini. Dari apa yang Anda sampaikan bahwa masih aja ada pencemaran walaupun pakai tunnel-tunnel tadi, kemudian Mas Inos mengatakan nggak percaya dengan pemerintah. Oke, berarti kesimpulan kita saat ini adalah kita tidak usah lagi bicara tentang nilai ekonomis, kemudian kita tidak bicara lagi tentang karbon kredit. Kita tidak setuju tambang karena pemerintah, pengelola negara tidak kita percaya untuk mengurus itu. Betul tidak? Betul ya? Oke, sekarang itu kita tolak. Kita sepakat kita tolak. Penerbit IUP itu adalah Kementerian SDM, betul? Betul ya? Oke, saya tantang sekarang. Kabar Trenggalek, Anda kumpulkan massa, Anda kumpulkan akademisi, kumpulkan mereka yang menolak dengan argumentasi yang kuat, dengan data yang kuat. Saya pastikan Anda ketemu dengan Kementerian SDM untuk menolak itu. Saya fasilitasi. Kebetulan sekjennya saya kenal baik dengan dia. Saya pastikan apa yang Anda aspirasikan akan sampai ke mereka. Ya, tapi sekali lagi bahwa menolak itu harus dengan argumentasi yang baik. Ya, setuju ya. Jadi poinnya sekarang bukan tidak ada solusi untuk menambang, masih ada solusi untuk bisa memakmurkan rakyat Trenggalek dengan tambang emas. Persoalannya kita sekarang tidak percaya kepada siapapun yang menangani itu untuk bisa memberikan kesejahteraan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Ya, jadi sepakat kita tolak. Tolong Anda siapkan. Kapan saja Anda telepon saya akan fasilitasi Anda untuk bisa bertemu dengan Kementerian SDM. Ya. Terima kasih, saya kira itu saja. Terima kasih Bung Diki dan juga Bung Rocky. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disimpan oleh teman-teman, kami yakin itu. Tapi sekali lagi waktu 2 jam memang waktu yang sangat singkat untuk kemudian kita buka semua pertanyaan itu. Mungkin di lain kesempatan kita masih akan ada beberapa forum-forum yang serupa dengan apa yang kita laksanakan hari ini. Dan untuk hari ini sementara sesi tanya jawab kita cukupkan dulu, karena setelah ini beliau berdua harus bergeser untuk mengisi kegiatan yang serupa di kota yang lain. Namun sebelumnya ini bukan sebuah closing statement. Kami berharap Bung Rocky maupun Bung Diki untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret terhadap gerakan-gerakan akal sehat khususnya di Kabupaten Trenggalek. Kami persilakan sebagai rekomendasi dari akhir pertemuan kita sore hari ini. Oke, jangan pakai istilah closing statement. Closing statement itu biasanya istilah pejabat. Kita pakai istilah closing ideas, ide yang menyimpulkan, bukan kalimat penutup. Jadi kita justru membuka ide baru. Nah, closing ideas itu artinya kita umpankan ide baru supaya ide itu tumbuh lagi ke depan. Itu intinya. Jadi kalau kita lihat suasana Trenggalek, ada dinamika yang jujur, yaitu mengucapkan kritik langsung di depan publik, tidak disensor. Karena mungkin kita tahu bahwa hanya dengan kenekatan itu kita bisa wake up call, menggedor kekuasaan. Tapi kelihatannya nggak mungkin, karena semakin kita ajukan proposal perubahan itu, presiden dan kabinetnya semakin mengkonsolidasi diri itu. Tapi oke, nggak ada soal tuh. Yang penting kita pernah ucapkan soal-soal ini. Saya pernah ucapkan ini 9-10 tahun yang lalu tuh, dan masih sama tuh. Waktu itu orang maki-maki saya tuh, ngapain saudara Rocky Gerung itu menghajar Jokowi? Saya bilang saya tahu arah pikirannya, karena dari awal saya pelajari sejak buku Nawacita itu diluncurkan, Revolusi Mental, saya ikut menyusun itu dalam ide, dan saya tahu dia nggak pernah baca. Jadi dari awal saya tahu kapasitasnya nggak akan cukup. Gampang aja.
deteksi itu kan, apalagi soal-soal lain cerita. Tapi bagi saya ada kabar Trenggalek yang akan jadi universitas pikiran pertama di Trenggalek. Jadi jadikan kabar Trenggalek ini sebagai bukan sekedar tempat curhat, tapi tempat bertengkar. Dan hanya dengan pertengkaran kita bisa menghidupkan pikiran-pikiran bagus di sini. Ada banyak dari kemarin, ada banyak teman yang minta WA saya, nomornya itu wartawan maupun aktivis, tapi nomor saya itu disadap, jadi nanti Anda kena sadap di situ. Kalau Anda mau hubungi kita, Forum Akal Sehat atau saya itu, hubungi Mas Koko itu yang bisa atur itu. Jadi jangan ke saya langsung, nanti kasihan saudara akan kena getahnya tuh. Karena hari-hari ini ada upaya untuk mempersoalkan semua mereka yang kritis itu. Jadi akan kembali lagi satu peristiwa di mana kalau kemarin saya habis dari Papua, mulai dibully saya bahwa seolah saya ingin Papua merdeka. Saya bilang wacana kemerdekaan itu hak setiap orang untuk mengucapkan. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau saya nggak bisa share nomor saya, tapi saya bisa diakses melalui forum diskusi akal sehat. Nah, yang terakhir adalah saya percaya bahwa pembicaraan kita hari ini harusnya menimbulkan kemarahan lebih besar tuh. Kemarahan dalam pikiran, kemarahan dalam upaya untuk mengembalikan etika publik sebagai dasar pengambilan kebijakan tuh. Nah, itu intinya. Tidak perlu kita cemas bahwa akan ada perubahan politik radikal, pasti akan terjadi karena begitu transisi dari Jokowi pindah pada Prabowo, maka seluruh aspek politik juga akan berubah tuh. Setiap pemimpin dia punya jalan pikiran sendiri. Yang kita perlu awasi adalah soal janji Pak Prabowo untuk menghasilkan kesejahteraan mendahului infrastruktur. Janji Pak Prabowo untuk merawat masyarakat sipil sehingga tidak boleh lagi ada undang-undang yang berakibat ketakutan pada masyarakat sipil tuh. Undang-undang Polri, undang-undang TNI yang akan diperluas. Saya udah kritik kemarin, saya ikuti webinar itu dan saya kasih tahu bahwa kita harus mengembalikan alasan kita bernegara adalah kemajemukan. Yang salah di Pak Jokowi seringkali ide persatuan itu mendahului ide kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi saya, kemajemukan itu adalah dasar hidup kita. Karena kita berbeda-beda, maka diperlukan persatuan. Istana membalik demi persatuan, tidak boleh ada perbedaan. Itu dungu istananya tuh. Nah, sekali lagi teman-teman di Trenggalek, yang Anda ucapkan tadi adalah upaya untuk merawat Republik. Dan Republik adalah kepentingan kita bersama. Res Publica. Terima kasih. Sambung Bung Diki dengan closing idea. Ya, saya cuma pikir tadi malam kita sudah diskusi dengan aliansi Trenggalek. Saya pikir itu menarik sekali. Ada beberapa potensi kebun, potensi perikanan. Sekarang tinggal tolong itu dibuatkan koperasinya, ya, yang menangani ke semuanya itu. Lalu kita komunikasikan dengan forum diskusi akal sehat. Insya Allah itu ada follow up, ya. Tadi Mas siapa tadi yang protes jangan cuman retorika tapi tidak ada follow upnya. Forum diskusi akal sehat akan mencoba untuk memfollow upnya. Jadi tadi tolong Mas Mukti yang dibicarakan kemarin soal potensi durian, potensi ikan dan lain-lain, dibentuk koperasinya karena hanya lewat koperasi kita bisa melakukan follow up pekerjaan ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat saya boleh titip pesan buat Pak Bupati. Bupati ya Pak Gus Ipin, ya. Gus Ipin yang terhormat, salam hormat dari saya sampaikan bahwa rakyatmu tidak percaya kalau pemerintah ataupun investor sekarang akan mengelola tambang di tempatmu. Jadi kalau Anda adalah pimpinan rakyat Trenggalek dan peduli pada mereka, bersama-sama mereka lah menolak tambang emas yang ada di Trenggalek untuk sampai ditemukan bahwa penambangan itu benar-benar untuk memakmurkan rakyat. Terima kasih Gus Ipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih sekali Bung Rocky, Bung Diki, kebersamaan kita di hari ini. Tentu kami belum terpuaskan dengan kebersamaan yang hanya sepintas lalu 2 jam ini. Namun sekali lagi saya pinjam quote-nya Bung Riki juga, bahwa diam adalah bunyi yang tersembunyi. Saya yakin teman-teman yang di Trenggalek yang selama ini masih diam, di balik diamnya itu mereka tetap juga menyuarakan dengan kapasitas masing-masing. Saya rasa demikian teman-teman.